Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang mana tugas besar kami berjudul Game Switch atau SUTEN. Perkenalkan, nama saya Rafli dengan NIM F52125200085, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Jaya Rahman dengan NIM F52125200086. Perkenalkan, nama saya Nabila Fahma dengan NIM F521253012. Perkenalkan, nama saya Widi Kompleta Maskul Mauli dengan NIM F521253098. Latar belakang dari permainan Switch atau SUTEN adalah salah satu permainan sederhana yang sangat populer di Indonesia. Meskipun mekanismenya mudah, permainan ini tetap menarik karena mengandalkan pilihan cepat dan sedikit strategi. Bentuk Switch yang paling dikenal adalah batu, gunting, dan kertas, di mana masing-masing pilihan memiliki kekuatan yang mengalahkan pilihan lainnya. Batu dapat menghancurkan gunting, gunting dapat menghancurkan kertas, dan kertas dapat menghapus batu. Walaupun tampak sederhana, permainan ini sering digunakan untuk menentukan keputusan atau hanya sebagai hiburan ringan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan game Switch sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan masalah yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma dalam pembuatan game. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan konsep percabangan, perulangan fungsi, dan struktur data pada pembuatan game tersebut. Yang keempat, bagaimana cara menambahkan fitur statistik dan riwayat permainan agar game menjadi lebih informatif dan menarik. Tujuannya, permainan teks sederhana menggunakan Python dengan input pemain divalidasi batu B, gunting G, kertas K. Kedua, komputer memilih secara acak menggunakan modul random. Tiga, program menentukan pemenang berdasarkan aturan batu, gunting, kertas. Keempat, riwayat dan statistik, menang atau kalah atau seri dan win rate, dicatat secara otomatis. Yang kelima, menu terdiri dari free play dan fitur lihat statistik. Dan yang keenam, cocok sebagai proyek belajar dasar Python, percabangan random, dan interaksi pengguna. Analisis permasalahan. Permainan teks sederhana menggunakan Python dengan input pemain divalidasi B, G, atau K. Komputer memilih secara acak menggunakan modul random. Program menentukan pemenang berdasarkan aturan batu, gunting, kertas. Riwayat dan statistik, menang atau kalah atau seri dan win rate, dicatat secara otomatis. Menu terdiri dari free play dan fitur lihat statistik. Cocok sebagai proyek belajar dasar Python, percabangan random, dan interaksi pengguna. Algoritma deskriptif. Yang pertama, mulai program. Yang kedua, program dimulai dengan menjalankan fungsi main. Ketiga, program membuat variabel start berisi jumlah menang, kalah, dan seri yang semuanya bernilai awal 0. Yang keempat, program membuat disk kosong riwayat untuk menyimpan hasil setiap pertandingan. Yang kelima, program masuk ke perulangan menu utama yang akan berjalan terus sampai pemain memilih keluar. Yang keenam, program menampilkan menu utama berisi 4 pilihan, mode free play, dia statistik, dia riwayat, dan keluar. Yang ketujuh, program meminta pemain memasukkan pilihan menu dan memvalidasinya agar hanya angka 1-4 yang diterima. 8. Jika pemain memilih mode free play, program memanggil fungsi main_free play. 9. Di dalam mode free play, program meminta pemain memilih batu, gunting, atau kertas. Input divalidasi agar hanya pilihan yang benar yang diterima. 10. Program menentukan pilihan komputer secara acak menggunakan fungsi AI_random. 11. Program menampilkan pilihan pemain dan komputer dalam bentuk kata batu, gunting, atau kertas. Yang ke-12, program memanggil fungsi tentukan skor pemenang untuk menentukan hasil pertandingan, menang, kalah, atau seri. Ke-13, program memperbarui statistik sesuai hasil pertandingan. Ke-14, program menambahkan data pertandingan ke dalam disk riwayat. Ke-15, program menanyakan apakah pemain ingin bermain lagi. Ke-16, jika pemain menjawab Y atau yes, mode free play akan mengulang ke langkah 9. Yang ke-16, jika pemain menjawab selain Y, program kembali ke menu utama.
Dan yang ke-17, jika pemain memilih lihat statistik, program menghitung total permainan dan win rate lalu menampilkannya. Yang ke-18, jika pemain memilih lihat riwayat, program menampilkan seluruh riwayat permainan. Jika riwayat kosong, ditampilkan pesan khusus. Yang ke-19, program kembali ke menu utama setelah selesai menampilkan statistik atau riwayat. Yang ke-20, jika pemain memilih keluar, program menampilkan pesan terima kasih dan menghentikan perulangan menu. Dan ke-21, program selesai. Oke, sekarang masuk ke bagian konsep di mana kami menggunakan aplikasi Flow System untuk membuat konsepnya. Pertama, make atau mulai. Pertama kami mendeklarasikan nama-nama variabel dengan berbagai kebenarannya, integer, string array untuk menyimpan storage data, boolean untuk menyimpan true dan false bagian loopingnya, dan real untuk win rate presentasinya. Kemudian kami segment atau men-set kalau nilai itu sama dengan 0, lose itu 0, zero itu 0, dan game count ini artinya seluruh permainan sama dengan 0, kemudian running true, dan sini pertama-tama ada while true pertama yaitu running sama dengan true, putaran utamanya untuk looping utamanya. Dan sini clear line ini di mana kita memanggil menu clear line dan memanggil fungsi menu yang sudah kita definisikan di fungsi menu, yaitu outputnya menu utama yang ada pilihan 1 mode replay, kedua lihat statistik, output 3 lihat riwayat, dan 4 keluar. Kemudian di sini ada input choice atau pilihan. Nah, di sini ada statement choice sama dengan 1. Jika choice sama dengan 1, maka play sama dengan true. Ini adalah looping untuk bagian choice satunya, dimana di sini pertama kita memanggil clear lagi hanya untuk pembatas, kemudian player choice, dimana ini sama dengan input choice. Jadi ini nanti kami player yang akan menginput choice pilihan B, G, dan atau K. Kemudian di sini ada computer choice, yaitu sama dengan AI random, dimana di sini kami sudah mendefinisikannya terlebih dahulu di fungsi ada input choice. Yang dimana input choice ini adalah string message. Dia mereturn nilai x, yang dimana x itu kita deklarasikan sebagai string boolean choice untuk keputarannya, dan kita set choice itu dengan true. Kemudian input output message ini sebagai pilihan tadi bahwa player diminta untuk menginput B, G atau K. Kemudian input X. Jadi jika X sama dengan B atau X sama dengan G atau X sama dengan K, maka X sama dengan X, dia akan mereturn nilai X, yang dimana choice hasilnya false, maka selesai programnya. Ketika pengguna player menginput nilai selain ini, maka outputnya akan gunakan hanya B, dia atau K, kemudian dia akan berputar ulang untuk meminta pengguna menginput. Kemudian untuk AI random, di sini kita setting AI randomnya sebagai string integer R. R itu untuk random 3, dimana artinya disuruh memilih random komputer 3 angka, 1, 2, 3. Kemudian jika R sama dengan 1, maka AI randomnya itu nilainya dia memilih B. Ketika R sama dengan 2, AI randomnya akan memilih G, dan ketika selain itu akan menginput K. Lanjut ke program. Output Anda
choice name, itu choice name ini juga kita sudah fungsikan. Choice name ini yaitu nama kode dari B, G, dan K. Mana kode B itu artinya batu, G itu gunting, K itu kertas, dan kalau di luar itu tidak akan terbaca. Berikutnya ada dan choice name-nya, yang mana kita akan keluarnya akan dengan kita batu atau keluar batu, begitu juga dengan AI komputernya. Kemudian kode winner. Kode winner sama dengan dictate winner dalam kurung player choice dan computer choice. Yang ini akan dikasih winnernya melalui inputnya player dan komputer. Dimana dikasih winner juga kita sudah fungsikan, yaitu string P1 dan P2, yang mana P1 ini pilihannya kita dan P2 ini pilihan komputer. String winner P1 sama dengan P2 sama dengan winner itu string. Jadi jika player kami memilih player 1 ini sebagai kami dan P2 ini sama dengan komputer, maka kita string. Nah, di sini ada lagi, jika P1 sama dengan B dan P2 sama dengan G, atau P1 sama dengan G dan P2 sama dengan K, atau P1 sama dengan K dan P2 sama dengan B, maka punya itu winner P1, winner itu P1 atau kita, dan jika tidak, winner itu P2 atau komputer. Lanjut, setelah mendedikasikan program winnernya, nah kode P1 sama dengan win, ini menang. Win akan yang pertama kita set jadi 1 akan bertambah 1, dan resultnya yaitu menang, outputnya Anda menang. Dan jika yang menang P2 atau komputer, maka akan lulusnya yang dari 0 jadi bertambah 1 dan resultnya kalah, komputer menang. Kemudian draw atau seri. Jika seri selain ini, seri P1 sama dengan P2, maka serinya bakal bertambah 1 dan resultnya seri, outputnya seri. Kemudian semua data ini akan tersimpan di game count. Game count tadi hasil permain game akan bertambah 1. Kemudian history player. Semua ini akan masuk ke history player dan melalui game count, yaitu tadi hasil pertandingan dengan player choice. Yang tadi inputan kami player dan sama juga dengan inputan komputer. Kemudian history result, hasil result tadi juga akan dimasukkan ke history game count dengan result. Nah, kemudian setelah selesai, Google akan bertanya main lagi ya atau tidak, dan kami mengikut game. Jika mengikut game, maka play pause yaitu akan berulang lagi pemutaran pilihan 1. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian ketika kita memilih choice 2 di menu utama, akan memiliki deadline yang sebagai pembatas, kemudian output statistik pemain total sama dengan win, lose, dan draw. Ini akan menetapkan semua menang, kalah, dan serinya. Kemudian output total bermain dan total seluruh total. Output menang akan input semua menangnya. Output kalahnya itu juga dengan seri. Kemudian jika total lebih besar dari 0, maka dia akan menghitung win rate, di mana win rate itu sama dengan win menang dikali dengan 100 dibagi dengan total keseluruhan pertandingan, dan outputnya akan win rate sama dengan win rate persen. Kemudian akan kembali ke menu utama lagi. Kemudian kode choice 3, di mana itu history game. Di sini ada history yang isinya game count, history player, history computer, dan user result, di mana itu sudah kita fungsikan di bagian history. Di mana bagian history ini ada banyak parameter yang digunakan, yaitu integer game count, sering ada history player, history computer, dan history result. Kemudian kita mengambil game riwayat permainan. Game count, jika game count sama dengan 0, maka hasil akan output belum ada riwayat. Jika lebih dari 0 atau ada riwayat, maka I sama dengan 1 itu game count. Maka sini digunakan for untuk variabel I
itu sama dengan 1 kali game count-nya. Jadi seakan ditampilkan output 1 kali selama permainan berlangsung. Ada choice name, pilihannya kami, dan pilihannya kita, dan hasil pertandingannya tadi. Kemudian untuk choice 4, jika true, kan choice 4 disuruh memilih apakah yang keluar. Jika true maka runningnya false dan program akan berhenti, dan jika false input di luar 4 maka input salah. Bila opsi yang benar yang tersedia maka akan kembali ke menu utama. Sini kita coba tampilannya akan seperti ini. Menu utama, menu display, data sheet, riwayat, dan keluar. Lalu kita pilih 1, pilih B, G, atau K. Nah, hasil Anda kertas, buat kertas hasilnya seri. Main lagi, ya. Terus memilih lagi. Nah, Anda benar. Main lagi. Nah, jika kita memilih angka di huruf di luar ini, maka hasilnya akan hanya gunakan B, G, atau K. Nah, ketika main lagi kita pilih 0, maka akan kembali ke menu utama. Dan statistik. Ini statistik permainan tadi, yaitu total bermainnya 3 kali dengan menang 1, kalah 0, seri 2, dan win rate 33%. Kemudian lihat riwayat. Dari riwayat, ini riwayat permainan Anda kertas. Ini riwayat yang tadi hasil pertama, sampai 2, dan riwayat kemarin terakhir. Kemudian keluar, itu keluar program. Maka setelah bermain, oke. Sekian dari flowchart-nya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma pseudocode. Jadi pertama, fungsi utama yaitu kita mendeklarasikan integer win, loss, draw, game count, sama total. Nah, setelah itu deklarasi string choice, player choice, computer choice, result, kode winner again. Lalu deklarasi juga string array is player, 100 is computer, 100 is result, 100. Lalu deklarasi boolean playing, running. Dan terakhir deklarasi real win rate. Setelah itu kita nyatakan win sama dengan 0, lalu lose sama dengan 0, draw 0, game count 0, running true, dan while perulangannya juga true. Setelah itu kita panggil clear line, lalu panggil menu. Nah, di sini ada output, pilih menu. Nanti kita disuruh pilih dari 1 sampai 4. Lalu input choice. Jika choice sama dengan 1, kita nyatakan playing sama dengan true, perulangan true. Lalu call clear line. Nah, setelah itu kita nyatakan lagi player choice sama dengan input choice, atau pilih antara B, G, K. Lalu nyatakan lagi computer choice sama dengan AI random. Output Anda dan choice name atau player choice. Output komputer dan choice name computer choice. Lalu nyatakan kode winner sama dengan decide winner player choice computer choice. Jika kode winner sama dengan P1, nyatakan win sama dengan win plus 1. Lalu nyatakan result sama dengan, atau nyatakan hasilnya sama dengan menang. Lalu outputnya akan keluar Anda menang. Selain itu, jika kode winner sama dengan P2, maka akan dinyatakan lose, atau lose sama dengan lose tambah 1. Lalu dinyatakan hasilnya kalah. Nah, output komputer menang. Jadi outputnya si pemain 2 atau komputernya ini menang.
Nah, selain itu juga jika dinyatakan draw atau sama dengan draw plus 1, maka hasilnya ini sama dengan seri, lalu keluarlah output seri. Nah, program berakhir. Setelah itu, oke, kita ke kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya ini kita menyatakan game count sama dengan game count plus 1. Jadi ini jumlah putaran yang tadi. Lalu nyatakan is player game count sama dengan player choice. Lalu assign his computer game count sama dengan computer choice. Lalu juga nyatakan his result game count sama dengan result. Lalu keluarlah output bertanya mau main lagi Y atau N. Nah, jadi jika kita Y maka main lagi, jika N atau no itu berarti game selesai. Seperti ini, input again, if again Y maka nyatakan bermain sama dengan false atau N. Nah, selain itu jika pilihannya 2, kita panggil clear line, jadi diganti lagi tampilannya, kayak pembersih lah, dikasih bersih lagi tampilannya, lalu keluarlah output statistik permainan, lalu menyatakan total sama dengan menang tambah kalah tambah draw atau win plus lose plus draw. Lalu outputnya total bermain dan menang, kalah, lalu seri. Jika total lebih sedikit, lebih besar dari 0, maka akan dinyatakan win rate sama dengan win kali 100 bahagi total, lalu outputnya win rate, lalu selesai. Nah, selain itu jika pilihan 3, maka dia panggil history atau history game itu, history game count, his player, his computer, his result. Nah, selain itu jika dia pilih sama dengan 4, maka dia assign running sama dengan false atau output input salah. Jadi dia akan suruh pilih opsi yang tersedia, lalu berakhir. Itu untuk I sama dengan 1, to game count, output I Anda sama dengan choice name his player, hasil result sama dengan result, terus berakhir. Lalu ke kondisi selanjutnya yaitu function input choice string message, deklarasikan string X, lalu deklarasi boolean choice, terus nyatakan nyatakan choice sama dengan true, while choice perulangan choice sama dengan true, lalu outputnya message input X jika X sama dengan B atau X sama dengan G atau X sama dengan K, nyatakan X sama dengan X, lalu nyatakan choice sama dengan false. Nah, selain itu outputnya akan keluar gunakan hanya B, G, K, hanya B, G atau K. Habis itu kembalikan string X, lalu berakhir. Function menu, outputnya menu utama, lalu output 1 mode free play, output 2 lihat statistik, output 3 lihat riwayat, output 4 keluar, lalu end. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian implementasi programnya dan tampilan input dan input outputnya. Nah, pertama-tama di baris pertama terlihat ada import random, di mana random ini akan digunakan untuk random untuk si komputernya. Nah,
Kemudian di bawah ini ada sebuah function yang bernama clearLine, yang tugasnya itu akan print string garis sebanyak 50 kali, di mana tugasnya clearLine ini sebagai pembatas garis. Kemudian ada function input menu yang berisi parameter pesan dan opsi, di mana di dalamnya itu ada sebuah perulangan yang selalu fungsinya selalu itu true, di mana dalam perulangan itu ada variabel yang akan diisi dengan parameter pesan. Nah, jika x ini berada dalam opsi, maka dia akan return x. Nah, jika dia tidak ada dalam opsi, maka dia akan print di bawahnya, yaitu salah print opsi yang tersedia. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu input underscore b underscore g underscore k yang berisi parameter besar. Nah, perulangannya itu yang isinya selalu true. Ada sebuah variabel lagi yang bernama x, di mana dia akan input juga alias mengisi parameter pesan ke x itu, di mana jika x adalah b atau g atau k, maka dia langsung return x. Sedangkan kalau tidak, maka dia akan print gunakan hanya b, g, dan atau k. Kita masuk ke game logiknya, di mana ada sebuah fungsi bernama nama yang parameternya itu x. Nah, isinya itu dia akan return sebuah dictionary. Dictionary-nya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi bernama fungsi bernama menentukan pemenang, yang isi parameternya itu P1, P2. Tugasnya fungsi ini yaitu untuk menentukan pemenangnya, entah siapa, entah pemenangnya itu adalah si user atau si komputer. Nah, di sini jika pilihan P1 alias user sama dengan P2 alias itu komputer, maka dia langsung return setting. Nah, berikutnya jika untuk kondisi menangnya itu ditentukan di bawahnya, yaitu dengan menggunakan sebuah struktur data bernama menang. Ya, di mana struktur data ini berupa set yang isinya itu tuple. Nah, di bawahnya itu dia akan mereturn jika P1 dan P2 ini cocok di setnya ini. Jika misalnya P1-nya itu adalah B dan P2-nya itu G, maka dia akan return P1. Jika P1 dan P2 ini tidak cocok di antara semua tuple ini, maka dia akan return P2. Nah, untuk selanjutnya itu function AI random. Nah, di sini untuk pilihan si komputernya, di mana ketika kita menggunakan random choice yang kita sudah import tadi, di mana dia akan memilih antara B, G, atau K. Nah, untuk kita masuk ke model free play-nya. Nah, untuk penjelasan model free play-nya ini ada sebuah function yang bernama main free play, yang isi parameternya itu start dan dibayar. Nah, di dalam dev ini ada sebuah perulangan yang selalu kondisinya true, di mana di dalamnya ini selanjutnya ada dua buah variabel yang sama-sama diisi sebuah function. Yang pemain itu diisi input BGK dan komputer itu AI random. Nah, di sini untuk inputan, di mana si user itu memilih opsi B alias batu, G alias gunting, dan K alias kertas, dan komputer itu akan memilih juga secara random. Nah, kemudian selanjutnya itu ada hasilnya, di mana untuk variabel hasilnya ini berisi sebuah function yang sudah diisi parameternya, yaitu pemain dan komputer, yang diisi dengan parameter pemain dan komputer.
hasilnya dia akan menjalankan fungsi dia akan menjalankan kondisi-kondisi di bawah ini, di mana jika hasilnya itu sama dengan P1 alias user itu menang, maka start menang akan ditambah dengan 1. Jika dia dan elit, jika hasilnya itu sama dengan P2, maka dia akan start kalah ditambah dengan 1. Dan kemudian else, berarti selain itu start seri akan ditambah 1. Ini untuk kondisi jika player menang, ini untuk kondisi jika komputer menang, dan ini untuk kondisi lainnya alias B. Dan semua itu disimpan ke riwayat yang menggunakan sintaks riwayat.append dalam kurung pemain komputer dan hasilnya. Di sini jika si user ingin bermain lagi, ada sebuah variabel yang bernama lagi. Jika inputnya itu adalah y, maka dia akan mengulangi perulangan yang ini. Nah, jika dia memilih n alias 0 atau selain itu, dia akan break alias perulangan tidak berlanjut lagi, dan dia akan masuk ke menu utama. Nah, selanjutnya untuk bagian statistik dan riwayat. Nah, di sini function yang bernama tampilkan statistik yang isi parameternya itu start. Nah, di dalamnya itu dia akan print semua statistik yang sudah dioperasikan. Misalnya tadi, jika si user itu pernah menang 1 kali, berarti dia akan menambah start menang ini sebanyak 1 kali, dan ini akan di-print ke sini. Nah, semuanya itu akan ditotal dengan variabel total dan dia juga di-print. Nah, di sini untuk menghitung win rate-nya, dimana jika totalnya itu lebih dari 0, maka dia akan menjalankan kondisi dalam if ini, dimana variabel win rate seberapa banyak dia menang akan dibagi dengan total dan dikali dengan 100, kemudian akan ditampilkan. Kemudian untuk function tampilkan riwayat dan parameter riwayat. Nah, di sini jika riwayatnya tidak ada alias if not riwayat, maka dia akan print belum ada riwayat dan return. Nah, di sini perulangan for-nya. Ini misalnya jika ada riwayatnya, berarti kondisinya yang ini itu false. Dia akan langsung lanjut ke perulangan for di bawahnya, dimana kalian memakai sintaks enumerate untuk list semua riwayatnya. Nah, lanjut masuk ke program utama dengan nama function main, yang isinya itu ada sebuah while true dan beberapa kondisi dan beberapa variabel. Nama variabel pertama itu ada start, yang isinya itu sebuah dictionary yang mana itu sebuah relasi untuk key-nya itu adalah semua kemungkinan untuk menang, kalah, dan seri, dan seberapa banyak dia menang, kalah, atau seri. Kemudian ini untuk list kosong untuk mengisi riwayatnya, dimana selanjutnya ada while true. Nah, di sini untuk memanggil semua function-function tadi. Nah, ini untuk print semua, untuk menampilkan apa saja menunya. Di sini untuk function variabel untuk input pilihan yang bisa di input, dan di sini untuk menjalankan semua programnya. Nah, mana jika dia pilih 1, dia akan, jika si user memilih 1, dia akan menjalankan function main free play. Jika dia memilih 2,
Jika dia memilih 2, dia menjalankan function tampilkan statistik. Jika dia memilih 3, dia akan menjalankan tampilkan riwayat. Dan else alias dia memilih nomor lain, ya alias dia memilih nomor 4, maka dia akan keluar. Dia akan print terima kasih telah bermain dan menghentikan perulangan utama. Dan di bawah di sini untuk memanggil function utamanya kita. Mari kita coba lihat untuk input dan outputnya. Nah, di sini misalnya saya memilih menu 1 mode free play. Nah, misalnya saya memilih opsi batu. Nah, di sini ketika saya memilih batu, komputer akan merandom antara batu gunting kertas, di mana randomnya hasilnya di sini adalah gunting. Karena batu menang dari gunting, maka saya menang. Dan di sini apakah saya ingin bermain terserah saya apakah saya ingin main lagi atau tidak. Nah, permainan tadi saya ini akan disimpan ke lihat statistik. Terlihat di sini, total bermainnya itu 1, yaitu menang 1 kali, dan win rate-nya itu 100% karena saya bermain 1 kali. Nah, permainan itu juga ditampilkan di lihat menu lihat riwayat. Nah, lihat di sini yang bisa terlihat di sini, saya hanya baru bermain 1 kali, yang hasilnya sebagai berikut. Jika saya ingin bermain lagi, saya pilih kertas. Nah, di sini kondisinya saya yang kalah, di mana saya sebagai user itu memilih kertas dan komputer itu merandom antara batu, gunting dan kertas. Sehingga komputer itu ketika si komputer itu memilih gunting, komputer itu menang. Nah, dan hasil tersebut tersimpan ke riwayat dan statistik, mana menurut saya itu baru 1 kali dan kali itu 1 kali dan nilainya itu 50%. Dan ketika saya masukkan tempat, maka akan bertuliskan terima kasih telah bermain. Dan itulah untuk penjelasan implementasi program dan tampilan input dan output dari kami. Sekian dan terima kasih. Penjelasan cara kerja program Game Suite atau Suten dijalankan melalui fungsi main yang menginisialisasi variabel start, menang, kalah atau seri, dan riwayat. Menu utama berjalan dalam ulangan hingga pemain berdiri keluar. Pada mode free play, pemain memasukkan pilihan batu, gunting, kertas yang divalidasi oleh input B, G, atau K. Sementara komputer menentukan pilihannya melalui AI_random. Pilihan pemain dan komputer ditampilkan dengan nama. Lalu hasil ditentukan menggunakan tentukan _pemenang, dan semuanya dicatat ke dalam riwayat. Menu statistik menampilkan total permainan dan win rate, sedangkan menu riwayat menunjukkan seluruh hasil pertandingan. Proses pemilihan menu berlanjut hingga pemain keluar dan program menampilkan pesan penutup. Dengan pembagian fungsi yang jelas, program berjalan rapi, stabil, dan mudah dikembangkan. Kesimpulannya, aplikasi Game Suite atau Suten berbasis Python berjalan baik sesuai konsep batu, gunting, kertas. Program dapat memproses input pemain, menghasilkan pilihan komputer secara acak, dan menentukan pemenang. Fitur tambahan seperti statistik menang, kalah, atau seri, dan win rate, dan riwayat permainan membuat pengguna dapat melihat hasil setiap ronde. Pembuatan program ini membantu memahami konsep algoritma seperti percabangan, perulangan, fungsi, serta pengelolaan data dengan list dan dictionary. Program bersifat modular dan mudah dikembangkan. Meskipun sederhana, aplikasi ini efektif sebagai media latihan dan dapat ditingkatkan dengan fitur lanjutan seperti tampilan grafis atau model bermain.